Hai guys, balik lagi sama Mimin. Sorry ya, videonya jadi telat diupload. Mimin habis sakit gigi nih, sampai nggak bisa mangap ya guys ya. Jadi rehat dulu. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana dengan tekadnya yang kuat untuk menang, akhirnya Lloyd pun dapat mengalahkan Pak Serokan dalam balapan lari. Sehingga Lloyd pun memenangkan taruhan di antara mereka berdua. Di mana Lloyd akan membuat stadion balapan sebagai jalan keluar bagi masalah kecepatan para Centaur. Dan bukan hanya itu saja, berkat kegigihan yang ia tunjukkan, Xavier pun jadi menaruh rasa hormatnya kepada Lloyd. Bahkan sekarang Xavier rela untuk mengorbankan jiwanya demi Lloyd. Tapi scene pun lalu berpindah, di mana Lloyd dan Xavier tengah bertemu dengan Pak Serokan untuk merencanakan pembangunan stadion balapannya. Dan karena dirinya sedang dikejar waktu, tanpa disangka-sangka, Lloyd pun langsung mengungkapkan rahasia miliknya kepada Pak Serokan, di mana ia bisa menggunakan sihir untuk menghentikan waktu. Dan terlebih lagi, dia adalah orang dari dunia lain. Dirinya akan menghentikan waktu di daerah ini, sehingga pengerjaan dari stadionnya akan dapat diselesaikan dengan cepat. Xavier yang mendengar pengakuan Lloyd itu pun menjadi terkejut. Ia tidak mengira kalau Lloyd akan mengaku terang-terangan begitu kepada Pak Serokan. Mana ngaku dari dunia lain ya kan? Tetapi yang membuat Xavier menjadi lebih terkejut adalah reaksi dari Pak Serokan. Di mana Pak Serokan berkata, "Ye, suka hati kamu lah. Yang penting stadionnya jadi." Xavier tentunya siksak shock melihat reaksi dari Pak Serokan yang B aja. Dan scene pun lalu berpindah kembali, di mana terlihatlah Lloyd dan Xavier yang sudah sampai di lokasi yang akan mereka bangun menjadi stadion balapan. Di sana Lloyd langsung mengeluarkan skill window untuk menggunakan skill time freeze. Sistem pun meminta persetujuan Lloyd untuk menggunakan skill time freeze-nya. Dan tanpa babi bu, Lloyd pun langsung memencet tombol setuju. "Ayo time freeze!" ucap Lloyd dengan penuh semangat. Dan notifikasi pun muncul, di mana kekuatan dari pantat Winter telah digunakan. The Heart of Winter yang membaca notifikasi itu pun sontak ngamuk. "Aku bukan pantat, cok!" Dan wuss, The Heart of Winter pun lalu mengeluarkan kekuatan miliknya. Hiya, wus wus, brum brum, yamete kimochi ara duar duar ucap Lloyd yang bikin sound effect sendiri. Ya soalnya nggak ada sound effect ya, paling cuma. Dan sebuah kubah es raksasa pun langsung terbentuk tanpa adanya sound effect heboh-heboh kayak di film-film. Tentunya Lloyd yang melihat itu pun langsung kecewa berat. Anjir lah, capek-capek ngedubbing suaranya, efeknya malah kayak kecepirit gitu cok, ucap Lloyd. "Yang sabar ya bang," balas Xavier. Lloyd lalu berkata bahwa mereka tidak perlu memusingkan sound effect yang gak jelas itu. Mending mereka lihat skillnya berhasil berhentiin waktu atau enggak. Dan terlihatlah semua makhluk hidup yang berada di luar kubah es langsung membeku dan terhenti seketika. Ya seolah-olah waktunya memang berhenti. Lloyd lalu berkata kalau skillnya ini memang keren, tapi sound effect-nya malah kayak orang kebelet boker ya. "Ya bodo amat lah, daripada pusing-pusing mending kita nguli ya kan. Ayo mulai ngaduk semen," ucap Lloyd. Dan boom boom boom, Xavier pun langsung memulai tahapan pertama dari konstruksi kali ini, di mana step 1 adalah membuka lahan. Dengan kekuatan Xavier yang merupakan seorang Grandmaster, masalah kayak gini mah sepele. Lalu step kedua adalah menggunakan Xavier yang seorang Grandmaster untuk meratakan tanah. Lalu step ketiga, Xavier akan menghaluskan tanah dengan menggunakan papan sambil loncat-loncat. Kalian tanya si Lloyd ngapain? Ya ngaso lah, kan udah dari sononya atasan begitu ya kan? Dan step keempat, si Xavier mulai protes karena disuruh kerja sendirian. Xavier pun bertanya, kenapa dirinya doang yang kerja? Si Lloyd malah asik-asik ngaso ya kan? Dengan wajah yang ngeselin, Lloyd membalas, "Lah, katanya hormat sama aku. Manggilnya aja udah pakai tuan muda. Katanya mau bantu-bantu. Giliran disuruh begini doang udah protes. Gimana sih antum ini?" ucap Lloyd. Xavier yang mendengar ocehan kagak jelas Lloyd itu pun sontak mangkel sama si Lloyd. Bisa-bisanya dia dikadalin begini ya kan? Tapi agar Xavier nggak ngambul dan berhenti nguli, Lloyd pun akhirnya menerjunkan pasukan Pokemon miliknya.
di mana Hippo bertugas untuk merapikan tanah dengan berguling-guling. Lalu si Bell, seperti biasa, dia bertugas untuk membuat baja dari teleknya. Dan step ke-6, potongan baja yang sudah jadi, mereka harus susun sedemikian rupa hingga membentuk tulangan. Kali ini mereka akan menggunakan metode CRCP, di mana ini adalah metode pengerasan beton yang dilakukan secara terus-menerus. Metode ini dapat membuat bangunannya menjadi lebih awet, dan metode ini sangatlah cocok untuk dataran yang panas plus kering. Tapi ada satu masalah, di mana mereka harus menyusun potongan bajanya sedemikian rupa dan tak boleh salah. Gak boleh miring-miring, ikatannya gak boleh lemah. Ya begitulah, Kang Kuli asli pasti ngerti. Lloyd berpikir kalau sepertinya ia membutuhkan bantuan dari para Centaur. Soalnya kalau sendirian nyusun itu baja bakal rempong ya kan? Tapi faktanya berkata lain, di mana para Centaur yang disuruh nguli malah cuma jadi beban. Ya gimana ya, mereka aja kagak nyampe bejir. Mereka kan kakinya 4, mana bisa lesehan atau jongkok ya kan? Melihat itu, Lloyd pun kembali berpikir bahwa dirinya tidak punya pilihan lain. Dan solusinya apa? Ya, Xavier lagi, di mana Xavier akan menyusun dan menata potongan bajanya sendirian. Lalu yang ngecor juga Xavier, yang nutupin betonnya juga Xavier, yang nyebar pasirnya juga Xavier. Ini the real solo nguli ya, pokoknya sampai selesai semuanya Xavier lah yang ngerjain. Kalau Lloyd mah tim hore doang. Dan setelah 7 bulan lamanya, pembangunan dari stadion balapan tersebut pun akhirnya rampung. Seperti kebanyakan pejabat di luar sana, Lloyd yang dari awal gak ngapa-ngapain pun langsung berakting seolah-olah dia yang nguli. Bahkan bisa-bisanya si Lloyd songong di hadapan Xavier yang merupakan kuli aslinya. Nah, sangat pejabat able sekali ya kan? Xavier pun menjadi sangat murka saat dia dikadalin dan disuruh jadi budak kuli sama Lloyd. Tapi Xavier pun memilih untuk menahan emosinya dan beranjak pergi. Dan muncullah notifikasi window kalau kemarahan Xavier kepada Lloyd telah mencapai puncaknya. Namun si Lloyd yang membaca notifikasi itu malah cuma senyum-senyum doang. Memang agak lain. Dan scene pun lalu berpindah ke hari peresmian stadion tersebut, di mana terlihatlah Pak Serokan dan seluruh suku Centaur yang sudah berkumpul di sana. Pak Serokan pun lalu memberikan sedikit pengumuman, di mana dengan adanya stadion ini maka peraturan baru telah diresmikan, di mana sesuai kesepakatan tidak diperbolehkan untuk balapan dadakan dan juga tidak diperbolehkan untuk balapan di pemukiman penduduk. Dirinya tahu kalau masih ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan peraturan baru ini. Tapi bodoh amat, pemimpinnya siapa? Kan aku, ya terserah akulah, ucap Pak Serokan. Pak Serokan juga mengumumkan kalau pertandingan kali ini akan tercatat dalam sejarah. Karena pertandingan kali ini bertujuan untuk memilih siapa lelaki yang berhak menikahi putrinya yang cantik dan bahenol, yaitu si Ronin. Nona si Ronin yang tiba-tiba kena senggol pun auto terkejut. Woi Pak, nggak usah bilang bahenol juga kali, ucapnya. Dan Pak Serokan lalu mengumumkan kandidat pertama dari balapan kali ini. Ya siapa lagi? Ya si Comanche lah, kan dia yang peringkat 1 sekarang. Dan kandidat kedua, ya udah pasti Sumahal. Melihat Sumahal yang mau balapan lagi, para Centaur pun langsung ngecengin dia. Soalnya kan Sumahal kalah melulu ya. Comanche lalu berkata kepada Sumahal kalau dirinya sudah tahu Sumahal sering diam-diam berlatih. Dirinya mengakui kalau Sumahal itu lumayan cepat. Pastinya Sumahal takut melukai Centaur lain saat balapan. Karena itulah dia menahan kecepatannya. Tetapi dengan wajah yang gila nih, Comanche berkata kalau bukan Sumahal saja yang menahan dirinya. Dirinya juga melakukan hal yang sama. Tapi bedanya dia mengurangi kecepatannya karena Sumahal adalah seorang kroco. Jadi ngapain dia serius-serius ya kan? Ia mengingatkan kalau tidak akan ada yang berubah. Pecundang tetaplah pecundang. Namun Sumahal yang mendengar provokasi dari Comanche itu pun tidak terpancing sama sekali. Dan muncullah Lloyd yang akan menjadi wasit dalam balapan kali ini. Si Lloyd menyuruh Comanche untuk jangan kebanyakan bacot dan langsung aja balapan. Lloyd langsung menyuruh Comanche dan Sumahal untuk bersiap-siap. Dan ia pun mulai menghitung mundur. 3, 2, 1... mulai! Dan wush! Dengan secepat kilat, Sumahal pun langsung melaju meninggalkan Comanche di garis start. Bahkan saking dahsyatnya, baju dari Comanche dan Lloyd langsung jadi compang-camping kagak jelas. Padahal baru aja napas ya kan, udah jadi gembel ay. Para Centaur lain pun juga sama terkejutnya.
Bahkan mereka semua yang menyaksikan balapan tersebut auto nge-freeze gak bisa berkata-kata. Dan terlihatlah Sumahal yang dengan sekelebat mata sudah berada di garis finish. Dan dengan coolnya Sumahal berkata, "Maaf ya kalau aing kecepatan." Comanche yang masih loading pun cuma bisa ngangingo aja, gak tahu mau ngapain. Dan si Sumahal pun langsung bergerak dengan cepat menuju ke arah Nona Seronin. Di sana Sumahal pun bertanya, apakah Nona Seronin mau menikah dengannya? Mendengar pertanyaan Sumahal itu, Nona Seronin pun sontak meneteskan air matanya. Dan ia pun langsung memeluk Sumahal. Nona Seronin berkata, kenapa baru sekarang Sumahal melamarnya? Pak Serokan yang melihat kebahagiaan dari putrinya itu pun tentunya menjadi sangat gembira. Dan dengan sangat bahagia plus bangga, Nona Seronin pun lalu memperkenalkan Sumahal sebagai kekasihnya kepada seluruh suku. Dan tak lupa mereka berdua pun melirik ke arah Lloyd yang telah menciptakan keajaiban ini bagi mereka. Lloyd pun hanya tersenyum ke arah Sumahal dan Nona Seronin sebagai balasannya. Tapi scene pun lalu berpindah ke beberapa hari kemudian, di mana terlihatlah kedua orang tua bocil kematian ini yang lagi berunding. Di mana mereka berdua berpikiran hal yang sama, yaitu untuk bercerai. Ini agak lain ya, tiba-tiba cerai aja. Dan scene pun lalu kembali berpindah ke keesokan paginya, di mana untuk menentukan mereka cerai atau enggak, keduanya pun memutuskan untuk balapan lari di stadion. Dan titel yang akan diperebutkan kali ini adalah "Sayang, kita tidak jadi cerai ya kan?" Itu titelnya, memang agak lain. Tentunya kegiatan gak jelas itu pun ramai peminat, di mana Lloyd dan Xavier juga menonton sabung Centaur itu. Di sana Lloyd bertanya, kenapa titelnya kok sengklek kayak begitu? Nona Seronin sebenarnya males jelasin, tapi karena Lloyd ketinggalan berita, makanya dia bakal jelasin. Saat ini, para Centaur telah kecanduan untuk balapan di stadion ini. Sampai-sampai mereka sering buat alasan aneh-aneh biar bisa balapan. Dan yang paling sering ya tentang perceraian kayak gini. Lloyd yang mendengar penjelasan Nona Seronin itu pun langsung memasang ekspresi yang membagongkan. Suku ini emang agak lain, gumam Lloyd. Nona Seronin pun lalu memberikan sebuah peta kepada Lloyd. Sontak Lloyd lalu bertanya, peta apaan ini? Nona Seronin menjawab kalau ini adalah peta letak dari keberadaan Taupo. Ini adalah hadiah yang sudah mereka janjikan karena Lloyd telah berhasil menyelesaikan masalah sukunya. Lloyd pun langsung satset-satset mengambil peta itu dari Nona Seronin. Wah, nggak usah repot-repot neng, kan aku bantuinnya ikhlas, jadi malu aku, ucap Lloyd. Ya, memang kelihatan malunya sih. Nona Seronin pun lalu membalas bahwa seharusnya dialah yang merasa malu, karena dirinya telah banyak menerima bantuan dari Lloyd. Dan Nona Seronin pun lalu kembali berterima kasih atas apa yang sudah Lloyd lakukan. Lloyd lalu dengan sopan membalas perkataan dari Nona Seronin itu. Ia merasa senang bisa membantu Nona Seronin, dan juga dirinya hanya melakukan sesuatu yang perlu dilakukan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan berkat itu muncullah notifikasi window di mana sekarang ras Centaur telah membuka hati mereka kepada Lloyd. Dan Lloyd pun mendapatkan bonus 100 poin RP berkat pencapaian itu. Xavier yang mendengar perkataan Lloyd pun bergumam, kalau benar Lloyd atau Kim Suho hanya bertindak sesuai keinginan dirinya saja. Namun semua tindakan Kim Suho itu selalu membuahkan berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Walaupun Kim Suho berbeda dengan para pahlawan yang pernah ia dengar ceritanya sejak kecil, tetapi baginya Kim Suho adalah pemeran utama dalam cerita ini. Dan terlihatlah Xavier dan Lloyd yang sudah beranjak pergi meninggalkan pemukiman dari para Centaur. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba sesuatu hal yang aneh pun terjadi kepada Xavier, di mana tubuh Xavier pun mulai mengalami glitch dan samar-samar mulai menghilang. Lloyd yang menyadari hal tersebut pun langsung terkejut dan menengok ke arah Xavier. Namun saat ia menghadap ke arah belakang, Xavier rupa-rupanya sudah menghilang dari sana. Si Lloyd pun menjadi tambah terkejut dengan apa yang ia lihat sehingga dirinya pun mematung untuk sesaat. Namun di saat itu dirinya pun kembali tersadar saat mendengar suara dari Xavier yang kebingungan dengan tingkah Lloyd itu yang tiba-tiba bengong. Xavier bertanya, ada apa dengan Lloyd? Kenapa tiba-tiba bengong begitu? Si Lloyd yang masih kebingungan pun mencoba untuk menjelaskannya kepada Xavier. Namun si Xavier malah jadi tambah bingung soalnya si Lloyd ngejelasinnya ngalor ngidul ya kan.
Lloyd lalu berkata kalau itu bukanlah apa-apa, dan mereka akhirnya pun meneruskan perjalanannya. Di sana, Lloyd berpikir kalau dirinya cuma berhalusinasi saja karena kecapean. Dan di saat itu, mereka pun akhirnya telah sampai di batas ujung kubah es dari skill time freeze-nya. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, Lloyd pun langsung menghentikan durasi dari skill time freeze. Dan seperti tadi, muncullah sound effect kayak orang kebelet boker. Si Lloyd pun auto emosi mendengar sound effect dari skillnya yang kayak begitu. Sound efeknya bisa diganti kagak sih? Masa kayak orang ngeseng gini cok, ucap Lloyd. Sementara itu, Xavier pun hanya bisa menyuruh Lloyd untuk membiasakan dirinya saja. Tapi tiba-tiba jantung dari Lloyd pun terasa begitu sakit. Sampai-sampai Lloyd yang tak kuasa menahannya pun langsung jatuh ke tanah. Tentunya Xavier yang melihat itu menjadi panik dan bertanya, apakah Lloyd baik-baik saja? Lloyd bergumam kalau jantungnya terasa membeku seketika. Ia pun menjadi kebingungan dengan apa yang terjadi barusan. Dan untuk itu, Lloyd pun bertanya kepada The Heart of Winter tentang apa yang terjadi. "Oi pantat beku, apa yang barusan itu cok?" ucap Lloyd kepada The Heart of Winter. The Heart of Winter pun menjelaskan bahwa untuk menghentikan waktu dunia, dirinya perlu mengeluarkan energi yang sangat dingin. Mungkin saat dirinya keluar, Lloyd tidak merasakan efeknya. Namun saat dirinya kembali ke dalam jantungnya Lloyd, sudah pasti Lloyd akan merasakan efeknya. Lloyd pun lalu bertanya, dirinya baik-baik saja kan? Namun The Heart of Winter juga tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lloyd pun jadi sebel dengan The Heart of Winter yang kalau ditanya jawabannya nggak tahu, kayak anak magang. Ia bertanya, apa yang terjadi kepada dirinya jika menggunakan skill time freeze lagi? Namun lagi dan lagi, The Heart of Winter pun bilang kalau dia juga nggak tahu. Wong yang nyiptain dia aja Lloyd ya kan, malah nanya kemari. Si Lloyd yang udah sebel pun lalu bertanya, "Oi lubang boker Winter, terus kamu taunya apa sih?" Ditanya jawabannya nggak tahu melulu. The Heart of Winter pun membalas, "Bang, kali ini lu manggil gua pantat Winter kagak ngapa-ngapa dah. Tapi jangan lubang boker Winter juga cok. Hina banget tuh nama kayaknya." Namun si Lloyd pun mana peduli, mau pantat Winter kek, lubang boker Winter kek, apa pedulinya. Dan Lloyd pun menyuruh The Heart of Winter untuk keluar saja dari jantungnya. The Heart of Winter yang mendengar itu pun menjawab, gampang sih kalau Lloyd mau dia keluar dari jantungnya. Tapi sekalinya dia keluar, maka jantungnya Lloyd akan terkoyak-koyak dan tentunya Lloyd akan langsung mati. Jadi gimana nih? Jadi nggak bang? Tanya The Heart of Winter. Si Lloyd yang mendengar hal tersebut pun langsung terdiam seketika. Dan Lloyd yang udah nggak bisa apa-apa lagi pun bertanya, kapan dirinya akan merasakan sakit ini? Saat menggunakan skillnya atau pas skillnya selesai? Namun The Heart of Winter pun menjawab, jika Lloyd penasaran tentang detail jawabannya, maka Lloyd cuma perlu tanya kepada sosok yang akan segera datang kemari. Di saat itu, Xavier pun langsung memperingati Lloyd untuk berhati-hati. Karena ada sesuatu yang sedang mendekat ke arah mereka. Dirinya juga tidak tahu pasti makhluk apaan itu. Namun yang ia tahu kalau makhluk ini bukanlah lawan yang ia bisa hadapi. Dan wuss, tiba-tiba di hadapan Lloyd dan Xavier muncullah sebuah makhluk terbang raksasa yang menembus awan-awan. Bahkan shockwave dari kepakan sayap makhluk itu dapat dirasakan oleh Lloyd dan Xavier. Ini naga ya BTW. Dan boom, sesosok naga es raksasa pun mendarat tepat di hadapan Lloyd dan Xavier. Lloyd yang melihat perawakan naga tersebut pun langsung mengenalinya. Naga tersebut adalah pencipta dari artefak The Heart of Winter, naga es Tyrannus. Naga Tyrannus pun lalu bertanya kepada Lloyd, apakah Lloyd adalah manusia yang menyerap The Heart of Winter dan menggunakan kekuatannya untuk menghentikan waktu dunia? Sang naga Tyrannus menyuruh Lloyd untuk mengembalikan artefak tersebut kepada dirinya. Namun dengan polosnya Lloyd menjawab, maaf bang, sepertinya Anda salah orang. Sontak Xavier yang mendengar perkataan Lloyd barusan itu pun langsung shock setengah mampus. Sementara itu, sang naga Tyrannus yang mendengar jawaban Lloyd sempat terdiam sesaat. Sampai-sampai The Heart of Winter pun keringetan nungguin reaksi dari naga Tyrannus. Wah, bukan nih, salah orang dong berarti, ucap naga Tyrannus. Iya bang, salah orang, namaku Raul. Mungkin orang lain bang, jawab Lloyd. Dan tanpa babi bu lagi, si Lloyd pun langsung beranjak pergi dan berpamitan kepada naga Tyrannus. Semoga ketemu ya orangnya bang, Ani pergi dulu. Ayo cepet Xavier, buru ngapa, nanti dia sadar cok, bisik Lloyd ke arah Xavier. Namun di saat itu, naga Tyrannus pun langsung menatap tajam ke arah Lloyd. Kue pikir aku bego ha, bisa dibegituin?
ucap naga Tyrannus. Mengetahui triknya gagal, si Lloyd dan Xavier pun langsung meminta maaf sambil bersimpuh di hadapan naga Tyrannus. Lloyd bertanya, apa yang sedang dicari naga Tyrannus? Naga Tyrannus menjawab kalau dirinya menginginkan The Heart of Winter. Oh, tadi aneh dengernya Winter Ice Pak bang, jadi aneh kagak tahu. Sorry, ucap Lloyd yang mencoba ngasih alasan kepada naga tersebut. Lloyd lalu mengakui kalau dirinya lah yang telah menyerap The Heart of Winter. Namun si Lloyd kesel karena triknya tadi gagal. Jumlah lagi dikit kabur padahal, gumam Lloyd. Sementara itu, si Xavier malah heran karena Lloyd berpikir kalau bisa ngibulin naga pakai trik begituan. Naga Tyrannus selalu berkata kalau The Heart of Winter adalah hadiah yang ia berikan kepada manusia bernama Michael. Dia adalah leluhur dari kerajaan Magento. Tetapi kenapa The Heart of Winter malah ada di dalam tubuhnya Lloyd? Ia juga tidak merasakan kalau Lloyd memiliki garis keturunan kerajaan. Jadi siapa si Lloyd ini? Sang naga Tyrannus lalu bertanya, apakah Lloyd telah mencuri The Heart of Winter dari pihak kerajaan? Namun Lloyd pun langsung membantahnya. Meskipun dirinya bukan keturunan kerajaan, tetapi dirinya tetaplah seorang bangsawan. Dan yang lebih gokil lagi, Lloyd mengaku kalau dirinya memiliki hubungan pernikahan dengan salah satu keturunan anggota kerajaan. Ya kalian tahulah siapa. Si naga Tyrannus pun bertanya, memangnya siapa yang dimaksud Lloyd? Dan dengan yakin Lloyd lalu berkata kalau pasangannya adalah Yang Mulia Ratu Alicia Teremina Magento alias Ratu Magento. Sontak si Xavier pun langsung ketar-ketir keringat dingin saat Lloyd ngaku-ngaku jadi tunangannya Ratu Magento. Sementara itu naga Tyrannus berkata kalau dirinya akan menanyakan hal ini langsung kepada Ratu Magento. Lloyd pun mengizinkan naga Tyrannus untuk melakukan apapun yang ia mau. Sementara itu, si Xavier udah banjir keringat karena udah pasrah nggak tahu mau ngapain. Dan naga Tyrannus pun langsung terbang pergi meninggalkan Lloyd dan Xavier menuju kerajaan Magento. Lloyd yang awalnya kelihatan berani pun langsung kena mental breakdown. Ais, mati aku cok, gimana ini? Ruang jenazah di mana ya? Ucap Lloyd yang udah pasrah sama nasibnya.